Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan presentasi saya dengan tema Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Mata kuliah TIK dalam pembelajaran sejarah dengan dosen pengampu Hoirunisa Asyriana SP MPD. Nama saya Renaldi Ramadan Saputra dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NPM 202515500063. Yang pertama-tama kita masuk ke latar belakang. Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali untuk mengendalikan Indonesia dengan memanfaatkan kedatangan pasukan sekutu bersama NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Belanda dan Inggris belum mengakui Indonesia kalau sudah merdeka saat itu. Di Surabaya sendiri, situasinya semakin tegang setelah terjadinya insiden Hotel Yamato dan terjadinya bentrokan antara warga Indonesia dengan pihak sekutu. Rakyat Surabaya menolak penjajahan kembali. Sekutu juga mengeluarkan ultimatum yang akhirnya memicu perlawanan besar dan mencapai puncaknya dalam Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Selanjutnya ada penyebab Pertempuran Surabaya. Yang pertama ada Belanda itu ingin kembali menguasai Indonesia karena menganggap Indonesia itu belum merdeka, padahal setelah proklamasi kemerdekaan. Kedatangan sekutu bersama NICA juga membuat rakyat Indonesia menjadi curiga akan terjadinya penjajahan kembali. Yang kedua ada terjadi insiden di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945. Yang ketiga ada tewasnya perwira Inggris AWS Malabi pada 30 Oktober 1945. Yang keempat ada Inggris mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerah kepada sekutu. Yang kelima ada penolakan ultimatum Inggris oleh rakyat Surabaya yang membuat keadaan semakin memanas antara rakyat Surabaya dan pasukan sekutu. Selanjutnya yaitu ada insiden Hotel Yamato. Pada 19 September 1945, ada sekelompok orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda, yaitu merah putih biru, di atap Hotel Yamato. Hal inilah yang awal mula menjadi pemicu antara perang di Surabaya. Dan juga rakyat Indonesia menganggap bahwa ini sebagai penghinaan terhadap bangsa Indonesia yang sudah merdeka kala itu. Lalu rakyat Surabaya pun berkumpul di depan Hotel Yamato untuk memprotes pengibaran bendera Belanda ini. Namun, perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda tidak mencapai kesepakatan. Wakil residen yang saat itu atau wakil gubernur yang biasa disebut residen saat itu di Surabaya, yaitu Sudirman, melakukan perundingan kepada komandan Belanda, namun tidak mencapai kesepakatan. Akhirnya, pemuda dan arek-arek Surabaya menyerbu Hotel Yamato. Seorang pemuda bernama Haryono, ia memanjat ke atap hotel dan merobek bagian biru bendera Belanda yang hanya menyisakan bendera merah dan putih. Ditemani juga dengan Kusno Wibowo saat itu. Bendera tersebut akhirnya dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia. Selanjutnya ada puncak ketegangan dan tewasnya Malabi. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan. Setelah insiden Hotel Yamato tadi, pada tanggal 25 Oktober, perwira Inggris Aubertin Walter Souttards Malabi atau AWS Malabi dan Jenderal D.C. Hawthorne datang ke Surabaya dan mengaku sebagai AFNE atau Allied Force Netherlands East Indies untuk membuat perdamaian dan ketertiban di Surabaya. Tapi sehari setelahnya,
26 Oktober 1945, terjadi penyerangan oleh sekutu ke penjara Kalisosok di Surabaya untuk tujuan melepaskan pasukan sekutu dan menduduki tempat strategis di Surabaya, seperti di Pangkalan Udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Internasio, yang membuat rakyat Surabaya semakin marah. Di tanggal 27 sampai 29 Oktober, rakyat Surabaya menyerang tentara sekutu dan mendesak tentara sekutu agar menyerah. Di tanggal 30 Oktober 1945, Presiden Bung Karno dan Muhammad Hatta datang untuk menenangkan rakyat Surabaya dan sepakat untuk berdamai dengan para sekutu. Nah, kita masuk ke poin pertama, yaitu pada tanggal 30 Oktober 1945. Setelah Presiden Bung Karno pulang dari Surabaya atau pergi dari Surabaya, terjadi kembali pertempuran di Jembatan Merah oleh masyarakat Surabaya yang masih marah kepada sekutu. Hal itu membuat Brigadir Jenderal AWS Malabi tewas di dalam pertempuran tersebut. Kematian Malabi atau AWS Malabi ini yang membuat hubungan Indonesia dan sekutu semakin memburuk. Sekutu pun akhirnya menyiapkan operasi militer yang lebih besar untuk menggempur Surabaya. Selanjutnya ada ultimatum Inggris dan penolakan rakyat Surabaya. Sebagai respon meninggalnya Jenderal AWS Malabi yang tadi, Jenderal Eric Sergeant Robert Mansard pada tanggal 9 November 1945 dari Inggris ini memberikan ultimatum kepada penduduk Surabaya. Isi ultimatum tersebut adalah rakyat Surabaya dan para pejuang Indonesia yang lain harus menyerahkan senjatanya. Semua bentuk perlawanan terhadap sekutu harus dihentikan saat itu juga. Ultimatum tersebut berlaku sampai pagi hari, jam 6, 10 November 1945. Jika tidak diterima oleh rakyat Surabaya, Inggris akan menyerang kota Surabaya dari laut, udara, dan darat. Masyarakat Surabaya menolak ultimatum tersebut. Mereka merasa bahwa ultimatum tersebut mengancam kemerdekaan Indonesia. Hal inilah juga yang membuat tokoh bernama Bung Tomo bersuara di pidato dan membakar semangat rakyat Surabaya pada saat itu dengan kata-kata khasnya, yaitu merdeka atau mati. Dan para pejuang memilih untuk tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan yang menjadi awal pertempuran 10 November 1945. Pertempuran 10 November 1945. Pertempuran pada pagi hari itu, di tanggal 10 November 1945, diawali dengan tentara Inggris melakukan serangan besar-besaran ke Surabaya dari udara dengan pesawat-pesawat terbangnya, kapal tempurnya dari laut, dan juga tentara-tentara dari darat. Rakyat Surabaya dan para pejuang berjuang dengan perlawanan yang sangat sengit kala itu, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Maijen Sungkono, dan Maijen Mustopo yang ikut bertempur langsung di kala itu. Kota Surabaya akhirnya mengalami kerusakan yang sangat parah karena adanya serangan dan dari pertempuran tersebut. Ribuan pejuang serta warga Surabaya yang ikut pada saat itu banyak juga yang gugur dalam pertempuran tersebut. Pejuang Indonesia terpaksa mundur keluar kota Surabaya agar menghindari kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, pertempuran 10 November 1945 telah berakhir. Untuk mengenang jasa para pahlawan saat itu, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pejuang Indonesia di pertempuran Surabaya. Yang pertama ada Bung Tomo untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat melalui siaran radio. Yang kedua ada Raden Aryo Surjo, yaitu Gubernur Suryo di Surabaya saat itu.
yang mengajak rakyat tetap bersatu dan menjaga ketertiban di Surabaya. Yang ketiga ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mengeluarkan seruan jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia kepada para santri-santri dan pemuda-pemuda di Surabaya. Yang keempat ada Maijen Sungkono, yang mengkoordinasikan strategi pertahanan dan perlawanan rakyat kepada sekutu. Yang kelima ada Maijen Mustopo, yang memimpin secara langsung para pejuang di Surabaya dan mengumpulkan kekuatan rakyat serta pemuda di Surabaya seperti laskar-laskar yang saat itu ada di Surabaya. Yang terakhir ada kesimpulan. Pertempuran Surabaya adalah peristiwa penting di dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan semangat perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan negara. Dengan berani dan penuh rasa cinta tanah air, warga Surabaya bersama para pejuang lainnya berjuang keras untuk menentang pasukan sekutu yang ingin menguasai Indonesia kembali. Walaupun banyak korban yang gugur, perjuangan mereka tidak sia-sia. Pertempuran ini juga membuktikan bahwa bangsa Indonesia tetap siap berkorban demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya juga diakhiri dengan diplomatik antara Inggris, Indonesia, dan Belanda. Inggris tidak mau menanggung beban kolonialisme Belanda pada saat itu dan lebih kooperatif kepada Indonesia, yang membuat Belanda akhirnya setuju dengan yang membuat Belanda menjadi diplomatis kepada Indonesia dan menyerah kepada Indonesia serta mengakui kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya juga dikenang sampai hari ini dengan sebutan Hari Pahlawan Nasional setiap 10 November. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.